Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita lanjutkan materi kita di materi fikih muamalah ya. Pada pertemuan yang kelima, ini berkaitan dengan pembagian akad-akad di dalam fikih muamalah. Sesudah sebelumnya kita menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam transaksi fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan dilihat dari zatnya, baik itu berupa zat haram dan najis, kemudian dilihat dari model transaksinya yang tidak diperbolehkan. Baik itu mengandung prinsip yang tidak diperbolehkan seperti penipuan, gharar, kemudian tadlis juga termasuk penipuan juga, kemudian seperti ihtikar, monopoli, kemudian seperti perjudian yaitu maisir dan hal-hal yang lain yang tidak dibolehkan di dalam transaksi fikih muamalah. Minggu kemarin kita sudah jelaskan tentang hal itu ya. Pada kesempatan kali ini kita fokusnya kepada pembagian akad atau kontrak di dalam fikih muamalah. Ada dua poin penting. Selamanya fikih muamalah itu pada dasarnya adalah asal usul hukumnya itu adalah dibolehkan ya. Al aslu fil muamalati al ibahatu katanya. Jadi pada dasarnya fikih muamalah transaksi itu pada dasarnya adalah boleh. Berbeda dengan ibadah ya, al aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi berbeda. Kalau di dalam ibadah dasar asal usul daripada ibadah itu adalah haram. Kenapa kok berbeda, Pak? Ya, karena pada dasarnya muamalah itu adalah untuk mempermudah para ya umat muslimin khususnya untuk bertransaksi ya. Baik, kita mengarah saja kepada pembagian akad-akad di sini. Prinsipnya itu ada dua poin penting yang harus kita pisahkan ya. Yang pertama adalah ada transaksi yang mengandung prinsip untuk tujuan kebaikan. Namanya adalah non-profit oriented ya. Jadi pada dasarnya pada prinsip untuk kebajikan itu adalah ta'awun, tolong menolong. Semua transaksi yang mengandung tolong menolong bukan untuk kepentingan investasi, maka itu dinamakan prinsip non-profit oriented atau istilah ekonomi fikih muamalahnya dinamakan ta'awun, tolong menolong ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu adalah ada prinsip yang pada dasarnya transaksi itu dilakukan adalah untuk bisnis. Maka istilah itu dinamakan profit oriented ya. Pada dasarnya keinginan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Satunya tidak untuk mendapatkan keuntungan, satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan, profit oriented. Kalau di dalam konsep fikih muamalahnya itu dinamakan at-tijarah. At-tijarah ya, ya muatannya adalah perdagangan atau investasi. Apa saja Pak yang transaksi-transaksi yang pada dasarnya berprinsip non-profit oriented. Contoh di sini saya sudah sediakan ada 8 transaksi nanti ya. Ada qard, qard itu adalah pinjam meminjam, utang piutang ya. Nanti penjelasannya secara detail khususnya berkaitan dengan model transaksi yang menggunakan akad qard di lembaga keuangan atau finance ya. Kemudian ada rohan. Rohan itu adalah gadai. Ini hampir sama dengan hutang pada dasarnya, tapi perbedaannya adalah kalau rohan itu harus menggunakan jaminan. Kemudian hawalah, hawalah itu adalah pemindahan hutang. Tapi pada dasarnya pemindahan hutang itu kalau di dalam transaksi perbankan dan yang sebagainya itu biasanya lebih dekat kepada ada 3 pihak yang saling bertransaksi tapi modelnya adalah berhutang.
Rukunnya biasanya ada 4 juga ya. Hawil, ada muhawil juga. Kemudian ada wakalah, agensi di sini ya, adalah perwakilan. Kemudian ada wadi'ah, wadi'ah itu adalah titipan. Yang sering kita temukan di dalam perbankan syariah atau di lembaga keuangan lain, keuangan syariah, itu biasanya wadi'ah ini sering digunakan. Nanti ada penjelasan lebih detail wadi'ah itu dibagi dua, ada wadi'ah amanah, kemudian ada wadi'ah dhamanah. Apa perbedaannya Pak? Ya perbedaannya ya, kalau dhamanah itu biasanya adalah pemilik modal itu sudah mengizinkan kepada pengelola, khususnya adalah finance, lembaga keuangan, baik itu berupa BMT atau berupa perbankan, untuk mengelola uang yang dititipkan tadi. Jadi, apa keuntungan daripada orang yang menitipkan uangnya kalau menggunakan wadiah? Ini biasanya bukan bagi hasil dengan secara kaprah ya. Ini biasanya mendapatkan hadiah. Hadiah. Kemudian ada juga kafalah. Kafalah itu adalah menjamin atau jaminan. Ini asal usul terbentuknya asuransi syariah dari akad kafalah ini. Makanya dinamakan takaful. Ya, jaminan ya. Kemudian ada hibah, pemberian, kemudian ada wakaf juga lillahi ta'ala. Jadi semua model transaksi yang ada pada prinsip non-profit oriented itu adalah bukan untuk kepentingan investasi. Nah, poin pentingnya apa Pak? Jangan sekali-kali memasukkan hal yang non-profit oriented untuk kepentingan profit oriented. Jadi apa namanya ya, pada dasarnya untuk prinsip kehati-hatian ini harus dipisah. Kemudian bagian yang nomor 2, prinsip di dalam fikih muamalah, akad itu menggunakan prinsip bisnis atau istilahnya adalah profit oriented ya. Pada profit oriented ini dibagi dua lagi. Kemudian ada yang kontraknya natural certainty kontrak, kontraknya yang sudah pasti. Ada uncertainty kontrak, ada kontraknya yang tidak pasti. Apa perbedaan pasti dengan tidak pasti? Kalau yang pasti itu berarti keuntungannya, kemudian nisbah bagi hasilnya, berapa yang akan didapatkan, berapa kerugian yang akan diterima, itu sudah ditentukan di awal. Ya, berbeda dengan yang tidak pasti tadi. Ini adalah pencampuran, tidak tahu berapa kira-kira keuntungannya. Apakah besar atau kecil. Kalau yang sudah pasti, akad-akad yang masuk pada prinsip bisnis ini, contohnya di sini adalah jual beli. Jual beli itu biasanya akad yang digunakan itu ada 3 ya. Ada murabahah, salam, istisna. Kalau murabahah itu contohnya A menjual kepada B, kemudian B menjual kepada C, maka B itu menjualnya pasti ada nilai selisih lebih gitu ya. Lebihnya itu adalah keuntungan. Untung itu kalau di dalam fikih muamalah itu dinamakan ribhun ya. Ribhun. Jadi keuntungan. Kemudian ada salam pesanan, istisna pesanan juga, tapi sifatnya adalah barangnya belum ada. Contoh saudara ingin memesan lemari yang modelnya seperti berbeda dengan yang lainnya. Datang kepada pengrajin atau istilah kita adalah mebel ya, furnitur ya. Kemudian memintanya untuk dibuatkan, itu istisna. Kemudian ijaro. Ijaro itu adalah sewa menyewa. Sof. Sof itu adalah tukar menukar ya. Ini biasanya sering digunakan di dalam falas, valuta asing ya. Dolar ditukar dengan rupiah dan yang sebagainya. Barter ini adalah barang ya. Baik, dari semua transaksi yang ada di sini, ini sudah pasti jual beli, ya pasti. A menjual kepada B harga 10.000, B menjual kepada C adalah 1.500, maka 500-nya itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh B. Itu adalah murabahah. Salam, ya sama juga bisa pasti juga ketentuan. Kalau yang tidak pasti di sini adalah seperti musyarakah, muwafada, ina, uju, abnan, mudharabah. Ini bagian daripada
Ini bagian daripada musyarakah. Ada inan, uju, abdan, mudharabah. Jadi di sini kongsi istilahnya. Pihak A dan B sama-sama menanamkan modal. Atau sebagian ada yang punya kemampuan tapi tidak punya modal. Ini mudharabahnya. Kemudian ya modelnya seperti itu. Pokoknya adalah titik poinnya kepada kongsi ya. Kalau muzara'ah, musaqah dan mukhabarah ini masuk kepada pertanian. Baik, ini sedikit yang saya jelaskan berkaitan dengan pembagian kontrak tadi. Semoga bermanfaat. Nanti coba diskusikan kembali teman-teman ya, cari referensi yang kuat berkaitan dengan fikih muamalah khususnya pada pembagian kontrak ini. Dan saya akan memberikan tugas juga kepada semua mahasiswa berkaitan dengan fikih muamalah ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.